Selamat sore. Hari ini materi kita tentang sekretaris di era profesional. Nah, sekretaris di era profesional ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, seorang sekretaris tidak hanya diharapkan memiliki kemampuan yang mampu menciptakan citra perusahaannya, tetapi dia juga harus mampu menunjukkan keahliannya dalam bidang profesinya. Nah, seorang sekretaris yang berorientasi global ini mampu menciptakan citra perusahaannya dan harus dijunjung tinggi karena memang tugas seorang sekretaris adalah menjaga citra perusahaan. Nah, pada era globalisasi sekarang ini, seorang sekretaris mengembangkan diri mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, sehingga diharapkan sekretaris itu tidak hanya cakap di bidang pengetahuannya, dia juga harus cakap di bidang kepribadian, dan yang paling penting juga harus cakap di bidang keterampilan. Nah, untuk menjadi seorang sekretaris yang profesional, maka seorang sekretaris itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu mengetahui perubahan dan dapat bekerja semaksimal mungkin untuk menghadapi daya saing yang semakin maju. Nah, kemudian kita lanjut, pengetahuan yang memang harus dimiliki oleh seorang sekretaris itu adalah pengetahuan dan wawasan yang harus diketahuinya adalah pengetahuan di bidang usaha tempat dia bekerja. Ini wajib diketahui. Kemudian pengetahuan tentang produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian pengetahuan akan rekanan bisnis pimpinannya. Kemudian pengetahuan akan pesaing dari perusahaan itu juga harus wajib diketahui oleh seorang sekretaris agar dia mampu bersaing dengan dunia luar. Nah, di samping itu, seorang sekretaris juga harus memiliki kecerdasan emosi, yaitu meningkatkan profesionalismenya pada saat bekerja di lingkungan kerja yang nyaman, mampu menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini dimaksudkan di sini adalah tentang pengendalian emosi. Kemudian memahami emosi orang lain. Kemudian lagi, seorang sekretaris harus mempunyai kemampuan skill di bidang humas, hubungannya dengan masyarakat. Yang pertama, seorang sekretaris harus mampu bekerja dalam tim. Nah, di sini diharapkan seorang sekretaris itu tidak merasa dirinya hebat, tidak meremehkan orang lain, dan tidak menutup mata pada keberhasilan dan kelebihan orang lain. Nah, kemudian kita harus mampu berpikir positif tentang orang lain. Nah, ketika berbicara kita paling tidak harus menyebutkan namanya, ketika menyambut tamu di ruang tamu, kemudian tersenyum ketika berjumpa dengan tamu, salam dan mengulurkan tangan, jangan bicara terlalu pelan ataupun keras, tunjukkan keramahan kepada setiap orang. Nah, yang berikutnya kemampuan ini yang harus dimiliki adalah good remainder. Ini adalah seorang sekretaris harus mampu merimain schedule pimpinannya, jadi tahu segala macam apa yang berhubungan dengan pimpinan, apakah itu hari ulang tahun pimpinan, karyawan, juga rekan bisnisnya. Daya ingat yang kuat itu maksudnya ya. Kemudian diskret, di sini adalah tidak membicarakan orang lain, bergosip itu dilarang. Nah, untuk seorang sekretaris. Selanjutnya itu adalah tactful. Di sini maksudnya seorang sekretaris harus berbijaksana dalam memilih kata saat berkomentar dengan pimpinan maupun orang lain. Nah, kesimpulannya kita dapat disimpulkan dari yang tadi itu bahwasanya seorang pengetahuan keterampilan yang mutlak dimiliki oleh seorang sekretaris itu adalah bagian komputer, bahasa Inggris, kemudian filing, dan shorthand ini adalah stenografi. Nah, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, karena memang tugas seorang sekretaris itu berhubungan dengan manusia banyak. Nah, keterampilannya juga harus dimiliki ya, mampu menguasai segala mesin-mesin kantor.
Demikian penjelasan saya untuk Sekretaris Daerah Global. Sekian dan terima kasih.